Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baby Alyasari. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang batu menangis. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah semenjak ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah gadis yang manja, semua permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga pemalas. Kerjaannya hanya mempercantik diri di depan cermin. Setiap kali ibunya meminta Darmi untuk pergi ke sawah dan untuk mencari nafkah, namun Darmi selalu menolaknya. Akhirnya ibunya pun pergi ke sawah untuk bekerja. Sedangkan Darmi, dia hanya di gubuk. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi selalu meminta upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. Meskipun sang ibu sedang marah, tapi sang ibu tetap memberikannya upah. Pada suatu hari, Darmi berpesan untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan seperti apa yang Darmi minta, yang Darmi maksud. Kemudian Ibu Darmi meminta agar Darmi mengikutinya ke pasar. Darmi pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat. Sang ibu harus berjalan di belakangnya. Dengan berat hati, mereka berdua pergi ke pasar dan secara beriringan. Si Darmi yang terlihat cantik, dia berjalan di depan. Dan sang ibu yang sudah terlihat tua, dia pun berjalan di belakang karena permintaan putrinya. Di tengah perjalanan, mereka berdua bertemu dengan temannya Darmi yang berasal dari kampung lain. Darmi, hendak pergi kemana kau? Darmi pun menjawab, aku hendak pergi ke pasar. Lalu, siapakah yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Hah, tidak, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Seperti disambar petir, sang ibu mendengarkan ucapan anaknya. Tetapi sang ibu masih diam mendengar ucapan putrinya yang membuat sang ibu sakit hati dan sedih. Hal itu terus terjadi 1-2 kali, ibunya tetap menahan. Berkali-kali sang ibu menahan sampai dia tidak tahan. Dan itu Ibu Darmi sudah tidak tahan. Lalu Ibu Darmi berhenti di tengah-tengah jalan. Di sana dia hanya terdiam. Ibu, kenapa kau berhenti di situ? Ayo. Sang ibu tetap diam dan tidak berbicara apapun. Lalu sang ibu mengangkat 2 tangannya ke atas. Dan Darmi pun bertanya kepada ibunya, "Hai ibu, apa yang kau lakukan? Ayo cepat ke pasar."
pasar. Kita harus cepat. Ya Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Berikanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan anakku itu. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan banyak suara petir menyambar. Dan perlahan-lahan kaki Darmi menjadi batu. Darmi berkata kepada ibunya, "Ibu, mengapa kakiku menjadi batu? Maafkan aku, Ibu." "Mohon apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak bisa dihilangkan." Sebelum semua tubuh Darmi menjadi batu, ibunya masih sempat melihat tes air mata di wajah Darmi. Perlahan-lahan tubuh Darmi pun tertutup dengan batu. Dan kemudian apa yang bisa saya sampaikan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang kisah burung bangau yang angkuh. Kisah ini menceritakan tentang seekor burung bangau yang sangat angkuh dan sombong. Setiap harinya ia selalu menyantap ikan yang berukuran besar. Namun, di saat suatu ketika di siang harinya ia akan berburu mangsanya, dan ternyata hanya ada ikan kecil di situ dan tidak ada ikan yang besar. Tetapi karena sikapnya yang angkuh tersebut membuatnya bersikeras untuk tidak menyantap ikan kecil, ia akan menyantap ikan yang besar. Kemudian ia memutuskan untuk menunggu ikan lebih besar datang. Hingga sore harinya tiba, tidak ada satupun ikan yang muncul atau datang, dan ikan kecil sudah mulai berenang ke tengah sungai yang dalam. Burung bangau yang lapar pun terpaksa memakan siput di pinggir sungai tersebut, karena sudah tidak ada lagi ikan di situ. Amanat dari cerita di atas adalah setiap orang pasti akan menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Namun, jika sikap angkuh maka akan merugikan diri kita sendiri. Demikian, salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang belalang dan semut. Pada suatu hari, di musim panas sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir-butir makanan yang dia bawa ke sarangnya. Dan si belalang pun menegur si semut. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari bermain bersamaku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita," kata belalang pada semut. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama," jawab si semut. "Buat apa repot-repot mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin kan masih lama," kata belalang. Tetapi semut tidak menghiraukan perkataan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan kerja kerasnya itu. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan biolanya. Pada saat musim dingin tiba, sang belalang mendapat dirinya yang lemah karena kelaparan. Ia sudah mencari ke setiap sudut hutan, tetapi tidak menemukan apapun wilayah yang sebelumnya menyediakan banyak makanan. Kini tertutup salju yang tebal. "Oh iya, apa aku meminta makanan kepada semut saja ya? Tetapi aku malu kepada semut," kata belalang di dalam hatinya. Karena tidak kuat menahan lapar, belalang pun berlari ke rumah semut dan meminta makanan kepada semut. "Semut, semut, tolong aku, beri aku sedikit makanan, aku sangat lapar," kata belalang.
Enak saja meminta makanan kepadaku. Aku yang susah payah mengumpulkan, kamu tinggal minta saja. Jawab si semut. Tolong aku semut, aku sangat lapar. Aku sudah mencari ke setiap sudut hutan, tetapi tidak menemukan apapun. Semuanya telah tertutup oleh salju yang tebal, semut. Awalnya semut menolaknya, tetapi karena melihat belalang yang lemah tak berdaya, semut pun memberikan makanannya. Baiklah belalang, ayo kita makan bersama. Semoga semua ini bisa menjadi pelajaranmu bahwa jangan menyia-nyiakan waktu untuk menghadapi masa yang akan datang, kata si semut kepada belalang. Terima kasih semut, kamu telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan melupakannya, dan aku berjanji mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi. Terima kasih semut, jawab belalang. Akhirnya semut dan belalang makan bersama-sama. Itulah kisah semut dan belalang. Hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus bekerja keras untuk meraih masa depan yang bahagia dan sukses. Menabung untuk mendapatkan sesuatu di masa depan adalah hal yang bagus. Jadi, jangan terlena dalam keadaan susah untuk saat ini. Masa depan yang bahagia dan sukses sedang menunggumu jika kamu bekerja keras. Sekian cerita yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa. Hari ini saya akan menceritakan tentang dongeng angsa yang bertelur emas. Seorang petani dan istrinya gembira di sebuah ladang kecil. Mereka menternak sekawan angsa dan mereka menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya tetapi gembira dengan hidup mereka. Pada suatu hari, seekor angsa berterbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat bila mendapati emas berkilauan kawanan angsa-angsa mereka. Tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak lama selepas itu, pasangan itu semakin menjadi kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini. Tetapi mereka tidak gembira. Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, angsa itu tentu penuh dengan emas. Mengapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak telur emas? Jika kita membelah badannya, setuju, kata istrinya. Oleh itu, mereka pun membunuh itu. Mereka terperanjat bila mendapati dan angsa itu sama saja seperti angsa-angsa lain, lebih teruk. Mereka tidak akan memperolehi telur emas lagi. Pengajarannya teman-teman, orang yang tamak mahukan semuanya, tetapi biasanya kerugian pula yang akan menimpa mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendongeng tentang kancil dan buaya. Di suatu hari ada seekor kancil yang mencari makanan. Ia melihat makanan di seberang sungai sangat banyak, tetapi ia tidak bisa menyeberangi sungai itu karena di dalam sungai terdapat buaya-buaya yang sangat lapar. Si kancil pun berpikir dan si kancil mendapat ide untuk menjadikan para buaya sebagai jembatan. Si kancil pun melompati buaya satu demi yang lain untuk menyeberangi sungai itu. Setelah sampainya di tepi sungai, si kancil memakan banyak sekali makanan hingga kenyang. Si kancil pun memakan itu semua. Setelah kenyang, si kancil berlari begitu cepat. Tapi si buaya sangat marah dan memanggil-manggil si kancil, tapi si kancil tidak menghiraukannya.
dan terus lanjut berlari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku akan menceritakan dongeng kura-kura dan kelinci. Alkisah, hiduplah kelinci yang sangat sombong. Dia selalu mengelilingi hutan dan dia mengajak hewan-hewan lain. Pada suatu hari, kura-kura, keong dan mengobrol dan berbagi cerita. Dan di belakang mereka ada kelinci yang berlari sangat cepat dan kura-kura, kelinci dan bekicot terkena debu. Dia terus menegur kelinci, jangan begitu lagi. Kelinci pun mengejek mereka. Hewan-hewan lambat, ayo kita balapan, pun kata kelinci. Seekor kura-kura pun dia menerimanya. Di suatu hari mereka balapan dan semua hewan bersorak-sorak. Lomba pun dimulai. Kelinci maju duluan dan kura-kura bergegas mengejar kelinci. Kelinci hampir sampai di finish dan dia santai dan memakan wortel. Kura-kura pun tetap berlari. Kelinci pun tidur karena kekenyangan. Kura-kura pun hampir dia melewati seorang kelinci dan kelinci berpikir, kura-kura tidak akan bisa melewati aku, dan kura-kura hampir sampai di finish. Kura-kura tinggal satu langkah dan kelinci bangun dan mengejar dengan cepat, tapi kura-kura yang menang, kelinci yang kalah. Hewan-hewan bersorak dan kura-kura yang menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifran Nuraini, kelas 6 dari SD Negeri 4 Jambon. Saya akan menceritakan 2 kisah boneka saya. Satu namanya si kuning dan satu namanya si putih. Si kuning ini mempunyai sifat suka nakal, suka marah-marah, suka membantah kedua orang tua, dan suka berantem bersama teman. Sedangkan si putih suka membantu, suka bermain bersama teman, tidak suka berantem bersama teman, suka membagi makanannya bersama temannya. Seperti kisah bawang merah bawang putih, si putih memiliki sifat seperti bawang putih, sedangkan si kuning memiliki sifat seperti bawang merah. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kecil mencuri mentimun. Suatu hari Kancil berjalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa ia sadari, memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun begitu ia tahu bahwa ladang itu ladang mentimun, Kancil pun menguraikan niatnya untuk pergi. Aduh gawat nih, sepertinya sudah berada di ladang manusia. Wah, ini mentimun, mungkin aku bisa berkeliling timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi timun itu. Wah, timun ini terasa segar. Kancil pun menghabiskan timun itu. Kancil menyesal, ingin minta maaf kepada Pak Tani.
Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orang di sawah. Pak Tani, saya minta maaf karena sudah memakan mentimun itu. Hanya orang-orang sawah yang telah diwarnai getah karet. Sang pemilik ladang pun menangkap Kancil. Akhirnya kamu tertangkap juga, dasar pencuri yang rakus. Dan Kancil terus menggonggong. Dan Kancil pun ingin minta maaf kepada Pak Tani. Dan Pak Tani enggak memaafkan Kancil. Dan Kancil pun harus minta maaf karena sudah memakan mentimunnya Pak Tani. Dan sampai di ladang, Kancil itu ya tidak minta maaf karena dia sudah menggonggong terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Jamban, kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Kancil dan buaya yang rakus. Di suatu siang di tepi sungai, si Kancil sedang mencari makanan di sekitar sungai. Tiba-tiba ia bertemu dengan buaya yang lapar. Si buaya pun ingin memakan si Kancil, namun si Kancil yang cerdik mengatakan bahwa ia bisa menunjukkan tempat yang ada banyak makanan. Lalu buaya pun setuju dan si Kancil mengajak buaya ke tempat yang jauh. Setelah sampai di sana, si Kancil lari secepat mungkin sambil tertawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Yusuf. Aku mau menceritakan ayamku jenis ayam bangkok. Dia namanya Ondi. Aktivitasnya sehari-hari aku beri makanannya beras merah sambal. Dia aktivitasnya lari-lari sama aku, dia ngejar-ngejar terusan. Dia ada ayam aku juga satu lagi namanya Rocky. Si Rocky itu dia nurut, bagus warnanya, warna kuning. Si Mondi pun dia warnanya juga merah, bagus warnanya. Dia terusan dia kayak diajak ngomong gitu paham, diajak apa aktivitas sehari-hari paham gitu. Mau dia ajak kemana-mana aja ngikutin, kayak teman gitu, ngikutin. Kalau aku di rumah nggak ada teman nih, misalnya nggak ada teman tuh, dia bisa buat teman aku di rumah. Ya udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ aja ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dongeng babi yang sombong. Ada seekor babi yang cukup gemuk badannya, kakinya kuat, pada mulutnya ada taring yang tajam dan panjang. Babi itu sangat ditakuti oleh binatang-binatang lain, tak seekor pun yang berani melawannya. Dia dinobatkan sebagai raja hutan yang sombong. Suatu raja babi berjalan melintasi kerumunan banyak binatang. Dia berkata dengan lantangnya, "Ayo, siapa yang berani melawanku?" Dengar tantangan raja babi yang demikian, semua binatang yang ada di tempat itu semua diam, semua takut. Tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Dengan gaya yang congkak, raja babi mendorong pohon mangga yang ada di hadapannya hingga tumbang patah berantakan. Raja babi merasa tak ada lawan lagi yang berani, yang sanggup menandinginya. Sekian dongeng dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa dan tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang gagah dan berani. Suatu ketika setelah menyantap makan siang, singa tidur yang pulas di bawah pohon. Tikus berjalan asik bernyanyi hingga ia tidak melihat apa yang ada di depannya. Rupanya tikus menginjak kulit pisang hingga tergelir dan jatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus ke hidung singa yang membuat singa terbangun. Dengan marah mengaum dengan besar, singa segera menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan memohon kepada singa untuk tidak memakannya. "Tolong, jangan makan aku. Aku akan membalas kebaikanmu jika kau melepaskan kali ini, dan aku akan membantumu ketika kau dalam bahaya." Singa setuju dan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga masuk ke dalam jaring-jaring besar, sehingga marah hingga ketakutan sambil mengaum dengan keras. Tikus mendengar suara aungan singa dan dengan segera ia berlari mencari singa. "Jangan khawatir singa, aku akan menolongmu." Dan segera tikus menolong singa dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutuskan tali jaring-jaring. Akhirnya singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bahagia dengan pertolongan tikus, ia mengucapkan terima kasih. "Terima kasih tikus, kau sudah menolongku. Aku tidak membuatmu takut lagi." "Sama-sama singa." Pada akhirnya singa dan tikus menjadi teman untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.